Bayangkan, Anda sedang duduk santai di teras rumah pada sore hari. Angin berhembus pelan, suara ayam berkokok dari kejauhan, dan tiba-tiba seorang tetangga datang membawa kabar yang tak masuk akal. Mas, kamu tahu nggak? Si Samin yang dulu cuma penjual gorengan keliling, sekarang jadi orang paling disegani di kampung sebelah. Aku hanya Yuk subscribe, menginginkanmu. share, like. Yang sudah subscribe semoga masuk surga. Channel Om Kus tetap di hati. Monggo dilanjut. Mungkin Anda akan mengerutkan dahi, bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang yang hidupnya biasa-biasa Tanpa saja, gelar, pendidikan tinggi, tanpa harta warisan, tiba-tiba naik derajat menjadi tokoh penting. Nah, inilah awal cerita yang akan saya bawa malam ini. Kisah nyata, bercampur sentuhan mistis dan filosofi Jawa tentang sebuah hari kelahiran yang sering dianggap biasa, tetapi ternyata menyimpan kekuatan yang mampu mengubah hidup dari titik nol menjadi puncak keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di channel Om Kus. Bagaimana kabar Anda malam ini? Semoga sehat, penuh rezeki, dan dijauhkan dari segala kesusahan. Kita akan membahas sebuah kisah yang tak hanya menghibur, tapi juga menginspirasi, sekaligus mengajak kita merenung. Apakah hari lahir kita, yang sering dianggap hanya angka di kalender, sebenarnya menyimpan pesan rahasia? Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekedar penanda ulang tahun, tetapi sebuah kode yang membawa energi, watak, dan jalan hidup. Dan wage, oh wage ia sering diremehkan, dianggap tenang-tenang saja. Padahal ketika energinya bangkit, ia mampu mencetak sejarah hidup yang tak terlupakan. Hari ini, saya akan bercerita tentang seorang wage yang hidup di kampung kecil di pinggiran Madiun, yang berangkat dari nol, pernah dicibir, bahkan dianggap tak akan sukses, sampai akhirnya seluruh desa membicarakan namanya. Awal perjalanan, seseorang bernama Samin, seorang weton wage. Samin lahir di sebuah rumah sederhana yang masih terbuat dari anyaman bambu. Ayahnya, seorang petani penggarap yang hanya mengandalkan dan doa, sementara ibunya berjualan tempe mendoan keliling untuk menambah nafkah. Dari kecil Samin tumbuh dengan sifat pendiam. Ia jarang banyak bicara, lebih suka mengamati orang-orang kampung. Bahkan sering bilang, anak itu kok aneh ya? Kalau diajak ngobrol, jawabnya seperlunya saja. Padahal di balik tatapan matanya yang tenang, ada sesuatu yang bekerja, sebuah cara berpikir yang berbeda dari anak-anak seusianya. Di pasar, Samin suka duduk di sudut, memperhatikan bagaimana para pedagang tawar-menawar. Ia hafal siapa yang punya banyak pelanggan, siapa yang dagangannya sering tersisa. Dari sana tanpa disadari, ia belajar strategi berdagang. Namun karena lahir di weton wage, beberapa tetua kampung memberinya label tertentu. Mereka bilang, wage itu rezekinya mengalir pelan, tapi kalau sudah dapat tak akan habis-habis. Dia sabar, tapi kalau marah-marahnya. Dalam masa kecil, Samin penuh keterbatasan. Sepulang sekolah, ia membantu ibunya menggoreng mendoan, lalu berkeliling menjualnya ke rumah-rumah. Kadang, ia harus berjalan kaki hingga 5 km demi menghabiskan dagangan. Teman-temannya sering mengejek, ngapain capek-capek, main saja di lapangan. Tapi Samin tak peduli. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya terus melangkah. Di malam hari, saat orang lain sudah tidur, ia duduk di bawah lampu teplok, memandangi kalender Jawa yang tergantung di dinding. Ia sering memperhatikan angka pasaran, hari dan bulan, seolah sedang mencari makna. Suatu malam kakeknya, seorang pria tua yang disegani karena dianggap paham primbon, mengajaknya duduk di beranda. Min, kamu itu wage. Wage itu seperti air sumur di musim kemarau. Kelihatannya tenang, tak mengalir, tapi di dalamnya ada sumber yang tak pernah kering. Orang wage itu kalau mau berhasil, harus sabar, tahan godaan, dan tahu kapan waktunya bergerak. Kata-kata itu melekat di kepala Samin. Ia mulai memahami bahwa menjadi wage bukan berarti pasrah pada nasib, tapi justru memiliki senjata tersembunyi yang tak dimiliki semua orang. Titik balik, cobaan berat yang mengubah jalan hidup. Ketika beranjak remaja, cobaan besar menimpa keluarga Samin. Ayahnya jatuh sakit keras, tidak lagi sanggup menggarap sawah. Ibunya terpaksa menjual satu-satunya perhiasan yang mereka punya, cincin kawin yang dulu menjadi kenangan pernikahan. Saat itu Samin duduk di bangku SMP. Uang sekolah nyaris tak bisa dibayar. Banyak teman sebayanya mulai memilih jalan pintas, putus sekolah, lalu merantau ke kota sebagai buruh bangunan. Samin sempat tergoda. Ia bahkan sudah berniat ikut teman ke Surabaya. Namun malam sebelum keberangkatan, kakeknya memanggilnya lagi. Dengan suara serak tapi tegas, sang kakek berkata, "Min,
Wage itu bukan tipe yang ikut arus. Wage itu memimpin arusnya sendiri. Kalau kamu pergi tanpa arah, kamu hanya akan jadi batu kecil yang hanyut di sungai. Tapi kalau kamu bertahan dan memikirkan langkah besar, kamu bisa jadi batu karang yang tak tergoyahkan. Kata-kata itu membuat Samin berpikir ulang. Ia memutuskan bertahan di kampung, mencari cara sendiri untuk membantu. Keluarga awalnya ia bekerja sebagai kuli angkut di pasar, mengangkat karung, beras dan bawang. Upahnya tak seberapa, tapi ia menabung sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang pedagang sayur yang mengenalnya sejak kecil bertanya, "Min, kamu mau nggak belajar dagang sama saya?" Tanpa pikir panjang, Samin mengiyakan. Mulailah ia ikut berdagang sayur keliling desa. Dari situ ia belajar banyak hal. Bagaimana menentukan harga, membaca kebutuhan pelanggan, bahkan trik berjualan. Di musim paceklik, ia sadar kemampuan ini tak ia pelajari di sekolah, tapi di lapangan, di sela-sela berdagang. Ia juga sering mengingat pesan kakeknya, "Wage itu lambat tapi pasti." Tak terasa dalam 2 tahun, ia sudah punya modal sendiri untuk membeli gerobak dan mulai berjualan mendoan buatan ibunya di pasar. Banyak yang heran, anak muda yang dulu hanya membantu ibunya, kini punya usaha sendiri. Namun ini baru permulaan. Rahasia yang membawa perubahan besar. Hari-hari Samin di pasar mulai berbeda. Kalau dulu ia hanya berdiri di pojokan menunggu pembeli, kini ia aktif menyapa, menawarkan dengan senyum, bahkan mengingat nama-nama pelanggan. Setiap kali ada pembeli yang berhutang, ia tidak menagih dengan kasar. Ia tahu persis siapa yang benar-benar kesulitan dan siapa yang hanya menunda bayar. Lambat laun, namanya mulai dikenal, bukan hanya sebagai penjual mendoan, tapi juga sebagai anak Wage yang sabar dan bisa dipercaya. Dalam primbon Jawa, Wage memang memiliki sifat dasar yang memikat kepercayaan meski kadang lama untuk diakui. Dan benar saja, butuh waktu bertahun-tahun bagi Samin untuk benar-benar dipercaya oleh masyarakat sekitar. Suatu sore saat Samin sedang membereskan dagangannya, seorang pria parubaya berpakaian rapi menghampirinya. "Kamu Samin? Kan saya Pak Harjo, pemilik toko sembako di kecamatan. Saya dengar kamu rajin dan jujur. Mau nggak kamu kelola toko saya yang baru?" Tawaran itu datang tiba-tiba, seperti pintu yang dibukakan oleh nasib. Samin kaget. Ia bukan hanya mendapat kesempatan kerja yang lebih baik, tapi juga akses untuk belajar dunia dagang dalam skala yang lebih besar. Di toko Pak Harjo, ia belajar cara mengelola stok, mencatat pemasukan dan pengeluaran, hingga memahami pola belanja konsumen dari berbagai desa. Kepercayaan yang diberikan Pak Harjo tak disia-siakan. Dalam 2 tahun, omset toko itu naik hampir 2 kali lipat. Pak Harjo pun berkata, "Min, kamu ini bukan cuma pegawai. Kamu seperti anak saya sendiri. Kalau mau, saya siap bantu modal untuk kamu buka usaha sendiri." Samin teringat kata-kata kakeknya. Wage itu punya rezeki yang mengendap, dan ketika waktunya tepat, akan memancar deras. Ia merasa inilah saatnya. Dengan modal bantuan Pak Harjo dan tabungannya sendiri, Samin membuka kios sembako di dekat rumahnya. Awalnya kecil, tapi ia menerapkan semua pelajaran yang ia dapat: jujur, sabar, pandai membaca pasar, dan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Puncak perubahan. Dari kios kecil ke sosok yang disegani, kios kecil itu tumbuh cepat. Samin tak hanya menjual sembako, tapi juga menyediakan kebutuhan musiman, seperti bibit padi, pupuk, dan peralatan tani. Ia tahu mayoritas pelanggannya adalah petani, jadi ia fokus membantu mereka mendapatkan barang dengan harga terjangkau. Inilah strategi khas orang Wage, mengerti kebutuhan inti orang lain dan memenuhinya tulus. Dalam waktu 5 tahun, kios Samin berkembang menjadi toko besar. Dari hasilnya, ia memperbaiki rumah orang tuanya, membiayai adik-adiknya sekolah, bahkan membangun musola di dekat rumahnya. Di mata warga, Samin bukan lagi anak pendiam yang dulu berjalan kaki mendoan. Ia kini menjadi sosok yang disegani, tempat orang meminta saran, bahkan diminta memimpin panitia pembangunan desa. Semua pencapaian itu tidak datang dari keberuntungan, melainkan dari proses panjang yang dibentuk oleh karakter. Wage sabar, konsisten, dan pandai memilih waktu. Namun ada satu hal yang membuat kisah ini semakin menarik. Setiap kali ia membuka usaha baru, Samin selalu memperhatikan weton. Hari itu, ia akan memilih tanggal yang selaras dengan kelahirannya, menghindari hari-hari yang menurun. Primbon bisa membawa hambatan. Ia percaya betul bahwa menghormati perhitungan bukanlah tahayul, tapi cara menjaga harmoni antara usaha dan alam. Anehnya, setiap kali ia memulai usaha di tanggal yang tepat, hasilnya selalu baik. Masyarakat pun mulai melihat Samin sebagai orang yang punya ilmu atau dibukakan jalannya.
oleh sesuatu yang tak kasat mata. Makna spiritual dari weton wage. Banyak orang bertanya pada Samin, apa rahasia suksesnya? Ia selalu menjawab sederhana, sabar, jujur, dan ngerti diri sendiri. Tapi di balik jawaban itu, ia tahu ada peran besar dari pemahaman dirinya sebagai wage dalam primbon Jawa. Wage sering dianggap bukan tipe yang menonjol. Di awal mereka ibarat benih yang tertanam di tanah dalam, tidak terlihat dari luar. Tapi ketika akarnya kuat, pertumbuhannya sulit dihentikan. Wage juga dikenal punya intuisi tajam. Samin sering merasakan tanda sebelum membuat keputusan besar, entah itu lewat mimpi atau firasat yang muncul tiba-tiba. Samin juga mengingat pesan kakeknya yang kini sudah tiada, jangan pernah meremehkan tenangmu Min. Tenang itu kekuatanmu. Saat orang lain terburu-buru, kamu bisa melihat peluang yang mereka lewatkan. Pesan ini menjadi pegangan hidupnya. Bahkan ketika ada pesaing yang mencoba menjatuhkannya dengan harga banting, ia tidak gegabah membalas. Ia tahu waktunya akan datang. Dan benar saja, pesaing itu akhirnya mundur karena kehabisan modal. Dari sini Samin belajar bahwa weton bukan sekedar ramalan. Ia adalah peta karakter yang jika dipahami, bisa menjadi panduan hidup. Dan untuk wage, kuncinya adalah kesabaran, timing yang tepat, dan kepercayaan bahwa semua proses punya waktunya sendiri. Ini ketika Anda berjalan di pasar kecamatan itu, nama Samin dikenal luas. Ia tak lagi hanya seorang pedagang, tapi juga dermawan yang sering membantu warga tanpa pamrih. Banyak anak muda yang belajar berdagang darinya, dan ia selalu mengatakan hal yang sama. Saya ini orang biasa, tapi saya tahu saya wage. Dan orang wage kalau mau berubah, bisa jadi luar biasa. Kisah Samin menjadi bukti nyata bahwa tidak ada weton yang benar-benar biasa. Semua memiliki potensi besar jika dijalani dengan kesadaran dan kerja keras. Jadi bagi Anda yang lahir di wage, atau bahkan weton lain, ingatlah. Tapi oleh bagaimana kita memanfaatkan karakter. Tapi ia bertahan. Ia membuktikan bahwa orang biasa bisa menjadi luar biasa jika mengerti waktunya bergerak. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah kisah Samin ini menginspirasi? Apakah Anda juga lahir di weton wage? Atau punya cerita unik tentang hari kelahiran Anda? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa sertakan dari kota atau daerah mana Anda menonton video ini. Saya ingin tahu, cerita Samin ini didengar sampai kemana saja. Karena siapa tahu, kisah ini akan membuka jalan bagi banyak Samin lain di luar sana yang siap bangkit dari kesederhanaan menuju kebesaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa video berikutnya. Channel Om Kus.